Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai materi besaran dan satuan. Baiklah, untuk lebih ringkasnya, kalian juga buka di bukunya ya, di bab 2 di buku fisika. Oke, hari ini adalah mengenai besaran. Kita tahu bahwa besaran itu terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum ibu bagi, kalian harus tahu dulu apa makna dari besaran. Apa itu besaran? Ada yang bisa jawab? Oke, Bu Rini? Oh, nggak bisa jawab. Maka ibu yang akan jawab ya. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi, besaran itu terbagi dua, besaran pokok dan turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dari satuan internasional dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, contoh dari besaran pokok itu ada 7. Yang pertama itu adalah panjang. Panjang satuannya adalah meter, kemudian dimensinya itu adalah L. Yang kedua, massa. Massa satuannya adalah kilogram, dimensinya itu adalah M. Kemudian suhu. Suhu itu adalah satuannya adalah Kelvin, dimensinya adalah theta, kemudian kuat arus itu satuannya adalah ampere, dimensinya itu adalah I, kemudian waktu itu adalah satuannya sekon, dimensinya itu adalah T, kemudian jumlah zat itu satuannya adalah mol, dimensinya itu adalah N, kemudian intensitas cahaya itu adalah satuannya kandela, kemudian jumlah zat itu satuannya adalah mol, dimensinya M, dan intensitas cahaya itu satuannya kandela, dimensinya itu adalah J. Itu besaran pokok. Bagaimana dengan besaran turunan? Kalau contoh besaran turunan itu adalah volume. Volume ini satuannya adalah meter kubik, dimensinya adalah L pangkat 3. Kemudian luas. Luas ini satuannya adalah meter kuadrat. Kemudian dimensinya itu adalah L pangkat 2. Kemudian ada yang kita kenal yang namanya energi. Ini satuannya adalah joule, kemudian dimensinya adalah M, L pangkat 2, T pangkat minus 2. Itu pembagian besaran ya nak. Kemudian ada besaran ini bisa dapat dibagi dua lagi berdasarkan arahnya, yaitu besaran vektor dan besaran turunan. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, berarti arahnya tidak ada. Contohnya apa? Contoh besaran vektor itu adalah kecepatan, percepatan, perpindahan, kemudian percepatan gravitasi bumi. Itu kan ada nilai dan ada arahnya. Sedangkan besaran skalar itu contohnya adalah panjang, kemudian volume, kemudian jarak dan sebagainya. Sampai sini sudah paham kan nak? Oke, ibu akan bahas sedikit mengenai satuan. Oke, jadi sebelum ada satuan internasional, dahulu di Indonesia atau di negara masing-masing itu memiliki satuan masing-masing. Berbeda. Contoh di Indonesia dulu, zaman dahulu itu, zaman nenek moyang kita, kalau untuk mengukur suatu benda itu menggunakan jengkal, atau depah, atau hasta. Sedangkan di negara Prancis itu menggunakan meter, dan di negara Inggris itu menggunakan kaki dan inci. Jadi, karena perbedaan antara berbagai negara dalam menentukan satuan, maka menimbulkan beberapa kesulitan. Yang pertama, satuan tersebut susah untuk mengkonversikan ke satuan lain. Yang kedua, harus memiliki alat ukur yang berbagai macam untuk mengukur suatu benda, karena satuannya berbeda-beda. Karena kesulitan ini, maka timbullah gagasan di internasional, terutama bertepatan itu di negara Prancis. Maka muncullah gagasan untuk membuat satuan internasional. Sehingga satuan internasional kita itu sekarang itu adalah MKS, ya, yaitu meter, kilogram, dan sekon. Kemudian ada juga yang dikenal dengan CGS, sentimeter, gram, dan sekon. Baiklah. Jadi dalam penentuan satuan ini contohnya adalah kilogram. Kilogram itu sama 10 pangkat 3. Kita bahas mengenai angka penting. Angka penting itu adalah angka dari hasil pengukuran yang terdiri angka eksak atau pasti dan angka taksiran. Jadi aturan angka penting itu ada 5. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 74. Berarti itu ada 2 angka penting, angka 7 dan angka 4. Kemudian misalnya 13,5. Berarti itu di atas 3 angka penting. Ada 1,
ada 3, dan ada 5. Aturan yang kedua adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan itu adalah angka penting. Contohnya 305. Kan ada angka 0 tuh di tengah. Tapi 0-nya itu termasuk angka penting. Berarti 305 itu terdiri dari atas 3 angka penting. Angka 3, angka 0, dan angka 5. Oke, aturan yang ketiga itu adalah semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 kecuali diberi tanda garis bawah itu adalah angka penting. Contohnya 17.500 ya. Berarti kalau nolnya itu ditaruh di garis bawah ini 0 di samping angka 5, berarti angka penting tersebut hanya terdiri atas 4 angka penting, angka 1, angka 7, angka 5, dan angka 0. Angka 0 yang terbagi enggak, karena ada tanda garis bawah. Di bawah 0 tepat di samping angka 5. Oke, aturan yang keempat adalah semua angka 0 yang kurang dari 0 pada garis bunga yang terletak di antara sebelah kiri dan kanan itu adalah bukan angka 0. Contohnya 0,0034. Berarti 0-nya itu bukan angka 0, hanya 34-nya saja angka penting. Berarti ada 2 angka pentingnya, angka 3 dan angka 4. Oke, yang terakhir yang kelima itu adalah semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan, tetapi di belakang tanda desimal itu adalah angka penting. Contohnya 8,050. Berarti 0-nya itu angka penting. Berarti ada 4 angka penting di situ. Oke anak ya. Kalau kalian tidak paham dengan penjelasan ibu, saya boleh ke WA pribadi. Dan dulu ya, gue bilang ke WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.